Sekarang bagi pihak pemerintah, termasuk badan otorita, nggak usah didengar itu. Suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung gitu ya. Dia. Yang tidak ada alasan untuk komunitas akademis dan masyarakat Kalimantan Timur itu tidak memberikan dukungan kepada ibu kota negara yang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Jadi, ini ada pidato yang sangat menarik teman-teman dari salah satu tokoh pendidikan dari Kalimantan Timur dan juga senior dan tokoh juga beliau di Universitas Balikpapan. Nah, pidatonya ini sangat menarik, sangat mencerahkan bagi kita semua terkait seperti apa alasan pemindahan ibu kota itu sendiri dan juga alasan kenapa kita jangan mendengarkan kata-kata Amin Rais dan juga Rocky Gerung, teman-teman. Dan ini sangat lugas dijelaskan oleh beliau ini. Ya, sangat luar biasa teman-teman. Ini video sangat penting untuk kalian dengarkan. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share kemanapun, ke WhatsApp, ke Facebook, agar orang-orang yang selama ini termakan hoax, termakan opini liar dari Rocky Gerung dan juga Amin Rais bisa segera sadar, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Yang saya hormati dari pihak otorita ibu kota negara, tadi Pak Troy dan seluruh jajaran tentunya. Yang saya hormati, ini ada sahabat saya dari Kamar Dagang dan Industri. Saya dulu adalah ketua Kamar Dagang dan Industri juga, ya, cuma di Balikpapan. Sempat aktif di BPP Gapensi, zamannya Pak Agus Kartasasmita. Yang saya menaruh hormat karena Pak Insanul ini juga basicnya sebagai akademisi, mantan wakil rektor di Universitas Andalas. Ya, saya berbangga sekarang terlibat di dalam dunia politik praktis sebagai, nggak tahu nih, sebagai PNS, dosen atau sebagai pengusahanya, duduk di Kadin. Pak Insanul Kamil. Yang saya hormati Prof. Ade dari Universitas Atmajaya, Pak Rektor Universitas Balikpapan dan seluruh jajaran pejabat struktural di lingkungan Universitas Balikpapan, Pak Wadir Lantas, dan tentu seluruh partisipan seminar yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Sebagai insan Pancasilais, mari kita bersama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bersama-sama menghadiri seminar nasional ya, dengan tema yang berkaitan dengan kesiapan ibu kota negara sebagai tempat pelaksanaan kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya tidak memberikan banyak hal berkaitan dengan sambutan, tapi yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Balikpapan ini pada Bapak sekalian yang sebagai penegasan berkali-kali di beberapa kesempatan adalah salah satu perguruan tinggi yang sejak awal, ketika sebelum, setelah dan kemudian ke depan akan selalu berada bersama-sama dengan pembangunan IKN. Mantap Unibah. Bagi kami Universitas Balikpapan, IKN itu adalah anugerah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan pintu Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia memberikan kehormatan kepada Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Kedatipun ibu kota negara ini bukan persoalan baru. Sejak zaman Bung Karno ya, tentang opsi untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta keluar dari Jakarta itu sudah terjadi. Bahkan kemudian Pak Harto juga demikian. Ya, kemudian Pak SBY juga telah melakukan kajian yang mendalam berkaitan dengan bagaimana ibu kota negara itu memang sudah seharusnya pindah dari Jakarta. Jakarta itu ibu kota warisan kolonial. Ya, tidak ada yang dibanggakan di Jakarta itu. Ya, istananya pun masih istana buatan Belanda. Masa kita 78 tahun merdeka, istananya masih numpang kepada istana yang dibuat oleh Belanda penjajah yang sudah menjajah bangsa kita selama 350 tahun.
Keren Kalau kita banget. bertahan di Jakarta, kita nggak mau, nggak menjadi bangsa, nggak tahu malu, Nggak punya identitas, nggak punya Pak, ya? kehormatan. Gitu. Betul, betul. Saya bersyukur gitu. Jokowi ya setelah melakukan kajian-kajian, ya menelaah dari beberapa hal yang disampaikan, dasar-dasar pertimbangan kenapa kemudian Pak Karno waktu itu mempertimbangkan pindah ke ibu kota ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Kemudian Pak Harto mempertimbangkan juga pindah walaupun tetap masih di wilayah Jakarta ya Pak ya, di Jonggol kalau tidak salah ya. Dan kemudian juga yang dinamikanya untuk kemudian bisa kembali keluar dari Jakarta ada ketika Pak SBY. Yang saya ingat betul waktu itu saya sempat diskusi dengan Pak Adrianov Caniago. Ya, ketika kemudian bagaimana melakukan kajian yang cukup komprehensif saya kira untuk bagaimana kemudian ibu kota negara bisa keluar dari Jakarta yang diketahui pertama warisan Belanda, ya yang kedua memang sudah tidak layak lagi ya Jakarta sebagai ibu kota seperti tadi dijelaskan oleh humasnya ya IKN gitu. Nah, bagi kita, bagi rakyat Kalimantan Timur tentu sekali lagi menyambut gembira Pak gitu. Komitmen kami dari unit Perlindungan jelas dan tegas. Saya kira selama ini adalah kami selalu melakukan pengawalan ya terhadap bagaimana agar proses pemindahan ibu kota negara itu termasuk pembangunannya bisa berjalan dengan baik. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan tadi ya sudahlah gitu. Orang-orang seperti Pak Amin Rais ya, seperti Deddy Mulyadi, kemudian seperti Rocky apa lagi itu? Gerung. Ya, Rocky Gerung, banyaklah yang kemudian komentarnya sampai dengan hari ini berhenti sudah untuk menjadikan IKN sebagai komoditas politik. Ya, ndak payu, bilang orang Jawa, ndak laku itu. Ya. Sekarang bagi pihak pemerintah, termasuk badan otorita, nggak usah didengar itu. Suara-suaranya Amin Rais, suara-suaranya siapa lagi si Rocky Gerung, Pak, Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu gitu ya, dia. yang ya bolehlah dia visioner yang berkaitan dengan pengembangan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sudahlah itu ya, itu yang insya Allah itu akan terjawab nanti ketika kemudian ibu kotanya sudah berjalan dengan baik ya. Deddy Mulyadi, kemudian beberapa partai-partai politik, elit politik gitu ya, yang Deddy Sitorus, masih Pak. juga dengan kepentingan pragmatisnya mempersoalkan IKN. Tetapi yang paling penting ini pihak kita rakyat Kalimantan Timur mati kita kawal, kita dukung sepenuhnya seluruh pelaksanaan pembangunan. Kita fahami betul ya, Jokowi, Pak Basuki bukan Bandung Bondowoso ya, yang satu malam bisa bikin patung 99 ya, karena ditipu saja kemudian nggak bisa sampai 1000 ya. Tahapan pembangunan akan terus berlanjut, kan pembangunan IKN sampai dengan 2045. Sekarang yang menjadi prioritas adalah pembangunan pusat inti pemerintahan. Soal investasi sudahlah ya, investasi dengan sendirinya kan. Kita paham betul ketika pusat pemerintahan di suatu tempat itu investasi nanti pada akhirnya akan datang sendiri. Sekarang boleh saja kita promosi investasi dan sebagainya, kemudian beberapa pihak mempersoalkan itu, yakin dan percaya ketika nanti Presiden Republik Indonesia ya, pindah kemari melaksanakan seluruh aktivitas kemari, itu mereka-mereka yang akan berinvestasi dengan sendirinya akan terpanggil dengan sendirinya. Betul itu, berinvestasi Pak, di IKN ini ya. Di kawasan di luar dari inti pemerintahan itu pasti akan bertumbuh dengan sangat luar biasa. Investasi yang tidak saja datangnya dari Indonesia tetapi juga dari luar negeri. Jadi bagi saya Bapak Ibu sekalian, soal investasi itu soal ikutan. Ketika pusat pemerintahan sudah efektif melaksanakan semua proses pengambilan keputusan politik dan berbagai macam regulasi yang dibuat di sini, itu dengan sendirinya IKN akan menjadi tempat yang semut-semut itu akan berkumpul mengejar IKN. Gedung-gedung pencakar langit yang ada di Jakarta itu dengan sendirinya nanti akan pindah ke sini. Yakin itu. 10 atau 15 tahun yang akan datang. Saya ingat betul ini Pak Insanul dulu ya, ketika sekitar tahun 74-an dan sebagainya, eksplorasi kekayaan migas cukup luar biasa. Ada Union, ada Vico, ada Total dan sebagainya. Ketika regulasinya belum dibuat bahwa harus berkantor pusat di Jakarta, itu mereka membangun kantor-kantor pusat di daerah sini. Vico itu dulu pusatnya di sini. Kemudian Union juga seperti itu juga di sini. Tapi karena regulasi harus berkantor pusat di Jakarta, mereka pindahan semuanya dan kemudian di sini bangunan-bangunan yang sangat luar biasa ditinggalkan.
Itu menegaskan bahwa juga sama ketika IKN pusat pemerintahan nanti di sini juga dengan sendirinya, dengan sendiri di luar dari pemerintahan. Kalau pemerintahan otomatis, ya kan? Ya, Tapi kalau yang swasta, sudahlah, nggak usah terlalu begitu sangat mengkhawatirkan hal yang berkaitan dengan soal siapa yang akan berinvestasi di Kalimantan Timur atau di kawasan ibu kota negara. Yang paling penting, ya, saya ingatkan betul ya kepada masyarakat Kalimantan Timur, khususnya anak-anakku sekalian, sivitas akademika, siapkan dengan sebaik-baiknya SDM kalian, sumber daya manusia kalian, kapasitas Anda ya, sebagai seorang yang nantinya saya berharap Anda bisa menjadi tuan ya dalam kaitan penyelenggaraan maupun pengelolaan ibu kota negara. Betul. Biar gak jadi Universitas penonton. Balikpapan punya komitmen ini. Pak Ihsanul, kami sadar, kami perguruan tinggi swasta, tapi kami berketetapan hati untuk menjadikan perguruan tinggi ini saya bangun sekitar kurang lebih dari 2008. Walaupun kalau pendirinya udah lama, tapi dulu perguruan tinggi swasta yang kerjaannya zaman itu hanya cetak ijazah untuk kemudian mengakomodir teman-teman yang perlu ijazah dalam rangka penyesuaian kepangkatan. Tapi ketika kemudian tahun 2008 saya berkomitmen untuk menjadikan perguruan tinggi ini tidak boleh lagi seperti itu. Kami swasta, kami terbatas kemampuannya, tapi punya kekuatan yang mendorong kami untuk kemudian berkeyakinan bahwa kita bisa menjadikan Universitas Balikpapan sebagai perguruan tinggi yang unggul, ya, mandiri, dan kemudian kita tetap menjaga integritas, ya, Keren Bapak. berkebudayaan dengan baik. Jadi Bapak. pada kesempatan ini seminarnya ya tematik, kemudian ya berkaitan dengan apakah kita siap. Kalau nggak siap, hanya mempersiapkan upacara tanggal 17 Agustus yang ke-78, kita ini bangsa Sontoloyo, Pak. Kalau menyiapkan itu tidak bagus, kita ini bangsa dungu, bilang ke Rocky Gerung. Mempersiapkan yang selama ini jadi media sosial seperti itu, goblok kita. 78 tahun kita merdeka, masa kemudian menghormati kemerdekaan kemudian di pusat ibu kota yang notabene adalah karya bangsa sendiri, Identitas kita bangsa. bisa cukup bagus. Betul, Gitu. betul, Pak. Hanya saya titip pesan kepada badan otorita yang diundang, ya libatkan ya tokoh-tokoh masyarakat, ya, kalau perlu wong cilik yang ada di sekitar kawasan itu biar melihatlah, bisa menjadi catatan sejarah, bisa menghadiri upacara itu. Karena saya dengar juga itu katanya nggak bisa, orang lokal nggak dilibatkan di dalam atau tidak bisa ikut upacara ini. Sedih juga saya kalau misalnya seperti itu. Ya, saya minta, tadi nggak tahu siapa yang menangani soal undangan, ya, libatkanlah, mungkin ada orang Sepaku, ya, orang Tokoh-tokoh Pasir, orang Dayak, jangan tokoh-tokohnya aja, tokoh-tokohnya beberapa kali sudah itu. Ya, ketemu dengan Presiden Jokowi itu. Yang lain-lain yang kecil-kecil itu yang mungkin apa Mbak Yu jual apalah di situ atau ucok atau apalah, diundang mereka untuk hadir. Gitu. Jangan yang Waduh, ini Bapak ini keren banget loh. Selalu memikirkan rakyat kecil, teman-teman. Ini keren banget. Bapak ini keren banget. Luar biasa, cuy. cuma tokoh-tokohnya aja itu. Nah, begitu tokoh-tokohnya itu kemudian memanfaatkan kepentingan pragmatis sesaat gitu. Waduh. Jadi itu pesan saya. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya atas pelaksanaan kegiatan seminar di Universitas Balikpapan. Kita dukung. Ya. Tidak ada alasan untuk komunitas akademis dan masyarakat Kalimantan Timur itu tidak memberikan dukungan kepada ibu kota negara yang adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, karunia ilahi. Kalau pakai bahasa konstitusi, rahmat apa Pak? Iya. Ya, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Rahmatan lil alamin. Ya, berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita diberikan kemerdekaan. Nah, bagi rakyat Kalimantan Timur, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibu kota negara ada di Kalimantan Timur. Saya kira mungkin itu. Sekali lagi anak-anak sekalian, nanti banyak informasi. Ya, saya minta nanti Anda menjadi juru bicara walaupun nggak dibayar. Saya ini ya sejak awal bersama-sama dengan Pak Rektor selalu berada di barisan terdepan untuk terlibat meyakinkan semua pihak tentang arti pentingnya dalam konteks strategis untuk Indonesia tentang pembangunan ikan. Dan saya, Pak Rektor, nggak dibayar Pak, nggak perlu pihak otorita pemerintah membayar kami ya untuk itu, tapi ini adalah wujud dari komitmen kami terhadap persoalan ibu kota negara yang tidak saja semata-mata untuk kepentingan Kalimantan Timur,
tapi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, itulah tadi pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Dr. Haji Rendy Susiswo Ismail terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Pesan beliau di akhir sangat bagus, sangat menyentuh. Kita harus menjadi influencer bagi IKN walaupun kita tidak dibayar teman-teman. Karena ini adalah simbol negara kita, ini adalah identitas negara kita, nanti akan menjadi kebanggaan negara kita teman-teman. Dan tadi ada pesan juga yang sangat-sangat menarik dan menohok dari Bapak Rendy. Beliau mengatakan jangan usah dengarkan Amin Rais dan Rocky Gerung teman-teman. Dan juga Deddy Sitorus mungkin ya tadi ya. Ada yang selalu, pokoknya orang-orang yang selalu memframing negatif IKN. Udahlah, jangan kita dengarkan mereka teman-teman. Kita harus berbangga, kita harus yakin bahwa IKN akan menjadi kota masa depan, kota yang sangat luar biasa bagi Indonesia. Dan diakui oleh dunia tentunya teman-teman ya. Dan ya inilah dinamika dari IKN teman-teman. Persiapan 17 Agustus, bendera pusaka, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi juga kemarin sudah tiba di IKN dan IKN siap mengadakan upacara 17 Agustus. Dan tadi ada sedikit mungkin masukan dari Bapak Rendy untuk mengundang warga lokal yang ada di sana agar bisa menyaksikan bagaimana ibu kota itu dibangun di Kalimantan, bagaimana megahnya ibu kota mereka, bagaimana kebanggaan mereka itu nanti muncul dari dalam teman-teman. Dan sekali lagi kita harus menjadi influencer bagi IKN walaupun kita tidak dibayar teman-teman, karena ini merupakan kebanggaan kita bersama. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.